Bab 819. Setelah mengantar Victoria pergi, Daniel juga berangkat ke kantor. Di dalam mobil, Thomas menelepon dan melapor. Saya mengikuti Nona Tracy dan kelompoknya. Mereka sungguh pergi ke bandara. Kemudian, saya tidak mengikuti lagi. Takut mereka mengetahuinya. Sangat bagus. Daniel bernapas lega. Tracy sudah kembali ke Emron. Dia pun bisa mengurus masalah dengan tenang. Setelah mengakhiri panggilan itu, Daniel menelepon kakeknya. Sudah ditelepon belasan kali, tapi tidak diangkat. Apa gunanya ponselmu? Begitu bicara. Kakek marah-marah. Siapa yang berani mengangkat telepon dari kakek? Kamu, sudahlah. Masuk ke intinya saja. Daniel segera masuk ke masalah utama. Tadi aku mengantar Victoria sampai ke mobilnya. Sekarang aku sedang dalam perjalanan ke kantor. Bagaimana hubunganmu dengan Victoria? Tuan besar paling peduli pada topik ini. Bukankah kakek sudah tahu? Daniel balik bertanya. Andi dan Kiki seharusnya sudah melaporkan kejadian selama 2 hari ini secara rinci. Tuan besar benar-benar emosi. Bocah tengik. Selalu membalas perkataanku. Aku hanya mengutarakan kenyataan. Daniel melembutkan sikapnya. Jika kakek benar-benar mau aku mengatakannya, aku hanya bisa bilang kami berinteraksi dengan sangat baik. Sifatnya lembut dan sangat patuh padaku. Jika dilihat untuk saat ini, sepertinya dia sangat cocok menjadi seorang istri. Baguslah, Tuan besar merasa sangat gembira. Usiamu sudah tidak muda lagi. Anak-anak juga membutuhkan seorang ibu. Cepatlah nikahi Victoria. Dengan begini, aku baru bisa tenang. Pernikahan bukanlah permainan. Setelah berinteraksi lebih lama, baru kita bicarakan lagi. Daniel berkata dengan datar. Tentu saja, Tuan besar merasa sangat setuju. Kakek hanya berharap kamu bisa keluar dari bayang-bayang masa lalu. Kemudian mencoba menjalin hubungan dengan Victoria. Aku tidak akan begitu cepat mendesakmu menikah. Daniel asal merespons. Jika tidak ada masalah lain, aku akan menutup telepon. Aku belum selesai bicara. Tuan besar berseru dengan dingin. Apa kamu sudah lihat berita mengenai keluarga Hilton? Tahu sedikit. Aku belum sempat lihat beritanya. Daniel berkata dengan datar. Sudah kuperiksa. Keluarga Moore yang mempersulit keluarga Hilton dari belakang. Nada bicara Tuan besar menjadi serius. 2 tahun yang lalu, Lorenzo Moore pernah ingin menjatuhkan keluarga Hilton. Tapi kemudian dihentikan olehku. Saat itu, ketika keluarga kita menghadapi kesulitan, Johnson mengambil risiko menyinggung keluarga Moore dan bersikeras berdiri di pihak kita, serta melindungi keluarga kita. Sekarang entah kenapa, tiba-tiba keluarga Moore mulai mempersulit keluarga Hilton lagi. Kita tidak boleh berdiam diri. Kakek mau menyuruhku membantu mereka. Daniel mengerutkan keningnya. Berperang tanpa ada alasan yang cukup. Karena itu, tidak boleh terlalu jelas. Tuan besar menasihati. Kamu cukup membantu mereka secara diam-diam. Kita tidak berhak ikut campur dalam masalah ini. Daniel menjawab secara langsung. Linda sangat arogan dan menyinggung anggota keluarga Moore. Tentu saja keluarga Moore ingin menghabisinya. Jika aku ikut membantu di saat ini, benar-benar tidak masuk akal. Apa maksudnya? Tuan besar tertegun. Kamu tahu tujuan utama mereka. Kira-kira tahu sedikit. Intinya keluarga Hilton yang mencari masalah sendiri. Daniel meringkas masalah yang terjadi. Kakek jangan ikut campur dalam hal ini. Jika Johnson meminta bantuan pada kakek, minta dia datang mencariku. Baiklah, Tuan besar sedikit tidak berdaya. Lagi pula, perusahaan sudah diserahkan padamu. Aku juga tidak bisa ikut campur. Benar, Daniel sangat senang. Kita bicara sampai di sini dulu. Kakek istirahatlah dengan baik. Ya, setelah mengakhiri panggilan, Daniel mengerutkan keningnya. Tiba-tiba dia teringat suatu masalah. Linda dan Victoria pernah bertemu dengan Tracy. Jika mereka memberitahu rahasia ini pada Tuan besar demi menyelamatkan diri, maka akan sangat merepotkan. Saat sedang berpikir, ponsel Daniel berbunyi. Itu adalah panggilan telepon dari Johnson. Dia ragu sebentar, tapi akhirnya tetap menjawab. Paman Johnson. Daniel, apa ada waktu? Aku ingin berdiskusi denganmu. Paman bisa datang ke kantorku sebelum pukul 10. Aku masih ada waktu setengah jam. Baik, Paman akan segera datang mencarimu.
Bab 820. Daniel masuk ke ruang kantornya. Baru saja duduk. Johnson Hilton sudah datang. Winnie menuangkan kopi untuknya dan menyiapkan anggur untuk Daniel. Kemudian ia keluar dari ruangan. Daniel, maaf, mengganggumu sepagi ini. Seumur hidup ini Johnson sangat jarang meminta bantuan kepada orang lain. Maka dia terlihat sangat kaku. Paman tidak seharusnya datang merepotkanmu. Namun, kakekmu bilang, masalah perusahaan sudah diserahkan padamu. Jadi dia memintaku datang langsung mencarimu, berunding denganmu. Jadi, Paman Johnson, Daniel langsung berbicara terus terang. Sekarang adalah masa-masa genting. Aku tidak ingin menunda waktu Paman. Jadi aku tidak akan berbasa-basi lagi. Paman adalah veteran dalam dunia bisnis. Seharusnya sudah tahu siapa orang yang mempersulit keluarga Hilton. Pembuat masalah yang harus menyelesaikan masalah. Seharusnya Paman mencari sumber masalah itu dan menyelesaikannya. Paman sudah mencari tahu, tapi tetap tidak mengerti. Kenapa keluarga Moore tiba-tiba mempersulit keluarga Hilton? Ekspresi Johnson sangat cemas. Satu-satunya interaksi keluarga kami dan keluarga Moore adalah saat 2 tahun yang lalu. Namun, masalah itu sudah berlalu begitu lama. Seharusnya mereka tidak mungkin membalas dendam karena hal itu. Soal ini, Paman harus pulang dan bertanya pada putri kesayangan Paman, Linda Hilton. Daniel berbicara dengan penuh arti. Maksudmu, ekspresi Johnson terlihat sangat kaget. Apa Linda menyinggung anggota keluarga Moore? Daniel hanya tersenyum tipis, tidak berbicara. Johnson sangat emosi hingga wajahnya memerah. Kemudian langsung keluar sambil menelepon bawahannya. Apa Linda baru pergi ke bandara? Segera tahan dia. Nona Linda benar-benar suka membuat masalah. Ryan menghela napas. Tahu bahwa dirinya membuat masalah. Dia pun langsung ingin kabur ke luar negeri. Untungnya Presdir Johnson datang mencari Anda. Jika tidak, Nona Linda sudah kabur. Meskipun sekarang sudah tahu. Memangnya bisa apa? Daniel tertawa mencibir. Berdasarkan sifat Johnson, mungkin dia akhirnya tetap tidak akan tega. Hanya bisa menurunkan gengsinya dan mencari cara lain untuk menutupi celah. Intinya, Anda sudah menunjukkan jalan. Sisanya hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ryan melihat jam. Direktur Tony dan yang lainnya baru sampai. Sekarang sedang menunggu Anda di ruang konferensi. Ya, aku akan segera ke sana. Daniel kembali ke meja kerjanya. Dia menandatangani dokumen sambil mendesak. Coba tanya Thomas. Apa sudah menemukan keberadaan Tabib Hansen? Baik, Daniel bahkan tidak sempat sarapan. Setelah menandatangani beberapa dokumen penting, dia langsung pergi ke ruang konferensi untuk mengadakan rapat bersama Direktur Tony dan yang lainnya. Lalu mengurus masalah produk baru perusahaannya. Saat waktunya makan siang, ketika Daniel baru bisa sedikit menarik napas, Thomas datang melapor dengan tergesa-gesa. Tabib Hansen sudah ditemukan. Dia masih ada di kota tua, hanya saja pindah tempat. Berikan alamatnya padaku. Daniel segera meletakkan peralatan makannya, lalu memberi perintah. Siapkan pesawat pribadi. Pergi ke kota tua. Baik, Ryan langsung menjalankan perintahnya. Daniel meminum anggur di gelasnya sampai habis. Lalu berdiri dan memakai jasnya. Setelah itu, berjalan keluar dengan cepat. Thomas mengikuti di samping sambil melapor. Saya sudah mengakses data di ponsel Windy. Dari sana, kita mendapatkan alamat email Amanda, serta ada percakapan antara mereka berdua di WhatsApp. Tabib Hansen sudah sadarkan diri, hanya saja karena kecelakaan mobil saat itu. Sampai saat ini dia masih terbaring lumpuh di ranjang dan dijaga oleh muridnya. Bagaimana dengan kondisi Windy? Daniel bertanya. Lah sangat emosional. Dia terus memaki Anda. Mengatakan bahwa Anda mencelakai Nona Tracy dan Bibi Juni. Saya menyuruh orang untuk mengawasinya. Untuk saat ini, tidak akan ada masalah. Tapi saya takut lama-kelamaan kondisi psikologisnya akan bermasalah. Tidak perlu terlalu lama. Daniel melihat jam tangannya. Sepertinya ia tidak bisa menunggu anak-anak pulang sekolah. Dia buru-buru pulang ke rumah untuk mengambil koper dan paspornya. Namun, tidak disangka, hari ini Carlos ada di rumah, sedang bermain catur bersama Tuan Besar di ruang kerja. Mengetahui bahwa Daniel sudah pulang, Tuan Besar dan Carlos merasa sangat terkejut.
Siapa yang kalah dan menang? Daniel mengganti pakaian yang lebih santai. Seri, Carlos mendongak dan melihat Daniel. Papi, kenapa sudah pulang? Bab 821. Pulang mengambil koper dan paspor. Papi harus pergi karena ada urusan mendadak. Daniel mengelus-elus kepala Carlos. Keluarlah sebentar. Papi mau berbicara dengan kakek buyut. Oh, Carlos turun dari kursi. Lalu berpesan. Kakek buyut, nanti kita lanjut main lagi. Oke, Tuan Besar menatap Carlos dengan penuh kasih sayang. Carlos memeluk Roxy, lalu pergi dengan cepat. Daniel menutup pintu ruang kerja itu, lalu berdiri di samping pintu. Begitu tiba-tiba, mau pergi kemana? Tuan Besar bertanya. Pergi ke kota tua. Ada sedikit masalah dengan proyek di sana. Daniel menjawab dengan datar. Paman Johnson datang mencariku. Aku memberikan petunjuk mengenai masalah detailnya. Tapi semua tetap bergantung pada dirinya sendiri. Lihat kondisi dulu. Tuan Besar tidak memaksa dalam masalah ini. Apa Victoria datang mencarimu? Tidak. Dia adalah orang yang bisa berpikir secara logika. Seharusnya tidak akan mencariku hanya karena masalah ini. Daniel mengatakan hal ini dari lubuk hatinya. Hargailah gadis itu dengan baik. Tuan Besar menatapnya. Lalu berbicara. Jika kondisimu di sini sudah stabil, aku juga bisa kembali ke negara Maple. Daniel menunggu kata-kata ini dari kakeknya. Selama 2 hari ini di Hotel Hot Spring, dia sengaja membuat kesan bahwa dia melakukan pendekatan dengan Victoria. Juga 2 kali berada di satu kamar saat tengah malam. Dia berpikir, Andi dan Kiki pasti melaporkan masalah ini kepada kakeknya. Sekarang saat kembali, dia memuji Victoria lagi. Juga memujinya dengan tulus. Seharusnya kakeknya sudah percaya. Karena itu, sekarang ia mulai berencana untuk kembali ke negara Maple. Kembali lebih cepat juga bagus. Iklim di kota Bunaken lembab. Setiap kali pulang ke sini, kondisi kakek tidak bagus. Setelah masalah di sini selesai diurus, aku akan membawa anak-anak pergi menemui kakek di sana. Daniel ingin menunjukkan sedikit rasa tidak rela. Ya, setelah kamu kembali, aku baru pergi. Tuan Besar menganggukkan kepala. Beberapa hari ini kamu tidak di rumah. Tidak ada orang yang menjaga anak-anak. Aku tidak tenang. Sebenarnya, tidak masalah. Daniel berusaha untuk membuat perkataannya terdengar tenang. Ada Bibi Riana dan Lily. Juga ada begitu banyak pelayan. Apa bisa sama? Tuan Besar memelototinya. Setidaknya harus ada satu keluarga kandung di sisi mereka. Dengan begitu anak-anak baru bisa merasakan perlindungan keluarga. Baru bisa merasa aman. Aku akan kembali setelah 2 atau 3 hari. Daniel merasa sangat panik. Takut kakeknya tidak menjadi pergi. Anak-anak sudah besar. Tidak akan kekurangan kehangatan keluarga jika hanya ditinggal selama 2 atau 3 hari. Sepertinya kamu sangat mengharapkanku pergi. Tuan Besar memelototinya dengan tidak senang. Tidak, baguslah jika tidak. Tuan Besar segera menjawab. Lalu berkata dengan dingin. Setelah kamu selesai mengurus masalahmu, aku akan langsung kembali ke sana. Kamu kira aku suka tinggal di sini? Udara di gunung sangat lembab. Penyakit remiatiku bisa kambuh lagi. Dalam hati, Daniel merasa sangat tidak berdaya. Tapi juga hanya bisa seperti ini. Tidak peduli bagaimanapun. Kakeknya sudah bilang akan pergi setelah dia pulang. Seharusnya tidak akan ingkar janji. Lagi pula, sekarang Tracy juga tidak ada. Seharusnya tidak akan terjadi masalah apa-apa dalam 2 hingga 3 hari ini. Memikirkan hal ini, Daniel pun mengangguk. Baiklah, kalau begitu, kakek jangan terlalu lelah. Bisa minta Andi dan yang lainnya untuk mengantar jemput anak-anak. Kakek harus banyak istirahat. Kenapa begitu? Aku ada di sini. Tentu saja aku sendiri yang harus mengantar jemput mereka. Tuan Besar sangat keras kepala. Sudahlah. Kamu pergilah urus urusanmu. Daniel berbalik dan keluar dari ruang kerja. Dia datang ke kamar Carlos lalu mengetuk pintu. Carlos, ini papi. Papi, tunggu sebentar. Carlos sedang duduk di depan meja belajarnya dan mengeluarkan cincin emas hitam itu. Dia berpikir, saat papi pergi dinas, pengawal di rumah pasti akan dibawa setengahnya. Sehingga penjagaan akan melonggar. Mungkin saja kakek buyut juga akan kembali ke negara Maple.
Dengan begitu, rencana mencari Mami yang dibuat oleh tim investigasi trio mereka bisa segera dijalankan. Dia segera menyimpan cincin itu, lalu berjalan untuk membuka pintu. Papi. Apa Papi boleh masuk? Daniel memandang sambil tersenyum. Tentu saja. Silahkan masuk. Carlos membuka jalan untuk Daniel. Juga melakukan gerakan mempersilakan masuk. Daniel masuk ke dalam kamar. Lalu melihat dekorasi yang familiar. Serta foto keluarga mereka berenam yang digantung di tembok. Sungguh menimbulkan perasaan nostalgia. Bab 822. Itu adalah foto keluarga yang dipotret. Saat Daniel dan Tracy mengambil foto pernikahan di pantai. Mereka sekeluarga 5 orang. Ditambah Roxy dan Bibi Juni. Sebenarnya 6 orang dan 1 hewan peliharaan. Semuanya tersenyum bahagia. Menghadap kamera. Sejak saat itu, selembar foto keluarga digantung di kamar setiap orang. Tuan Besar memerintahkan untuk menurunkan foto itu. Tapi ketiga anak itu mati-matian mempertahankannya. Akhirnya Tuan Besar pun hanya bisa menyerah. Anak-anak seusia ini biasanya sangat pelupa. Tapi mereka terus mengingat wajah Mami dan nenek mereka. Juga mengingat setiap momen kebersamaan dengan mereka. Papi. Apa Papi merindukan Mami? Carlos melihat mengikuti arah tatapan Daniel. Ya, Daniel duduk di sofa. Tubuhnya yang tinggi besar terlihat tidak sesuai dengan sofa kecil itu. Sofamu terlalu kecil. Nanti akan Papi ganti dengan yang lebih besar. Papi selalu berkata seperti itu setiap kali masuk ke kamarku. Carlos mengambil sebotol minuman untuknya. Daniel mengelus-elus kepala Carlos. Papi akan segera pergi dinas. Mungkin baru akan kembali setelah 2 hingga 3 hari. Beberapa hari ini, kalian harus patuh di rumah. Ada kakek buyut yang menjaga kalian. Jika ada masalah, kalian bisa memberitahunya. Apa kakek buyut masih belum kembali ke negara Maple? Carlos sedikit mengerutkan kening. Setelah Papi kembali, kakek buyut baru pergi. Daniel mencubit pipi Carlos. Sepertinya kamu juga menginginkan kakek buyut pergi. Ya, penggunaan kata juga ini sangat bagus. Carlos mengangguk seperti orang dewasa. Hahaha. Daniel tertawa keras. Sifat Carlos sangat mirip dengannya. Cara bicaranya juga sangat mirip. Meskipun ia tidak banyak bicara, tapi semua perkataannya mengenai inti. Sudah waktunya Papi pergi. Daniel berdiri. Ya, Carlos mengangguk. Papi tenang saja. Aku akan menjaga Charles dan Carla dengan baik. Kamu juga masih kecil. Cukup menjaga diri sendiri dengan baik. Biar mereka dijaga oleh orang dewasa. Daniel mengelus kepala Carlos. Papi berharap kamu juga bisa tumbuh besar tanpa beban. Seperti Charles dan Carla. Terima kasih Papi. Carlos merasa sedikit tersentuh. Daniel berdiri dan bersiap pergi. Saat dia berjalan sampai ke pintu, tiba-tiba Carlos berteriak, Papi. Ya, Daniel langsung berhenti dan menoleh melihat Carlos. Mereka bilang Papi menjalin hubungan dengan Bibi Victoria. Apa benar? Carlos menatapnya lekat-lekat. Tidak, Daniel tidak menjelaskan terlalu banyak. Hanya menjawab dengan sederhana dan pasti. Hanya ada mamimu di hati Papi. Baguslah kalau begitu. Carlos bernapas lega. Jika Mami kembali, Papi pasti sangat gembira, kan? Tentu saja. Daniel menyunggingkan senyum menawannya. Matanya penuh dengan pengharapan. Mami akan segera kembali ke sisi kita. Pasti. Carlos sangat yakin. Kita sekeluarga akan segera berkumpul kembali. Daniel merasa perkataan Carlos ini sepertinya membawa semacam keyakinan yang kuat. Dia pun berpikir bahwa Carlos mungkin mengetahui sesuatu. Baiklah. Papi cepat pergi. Carlos mengingatkan. Paman Rian dan Paman Thomas sedang menunggu Papi. Ya, Papi pergi. Daniel berjongkok dan memeluk Carlos. Lalu berbalik pergi. Menatap bayangan Daniel. Dalam hati Carlos berkata, Papi, aku pasti akan menemukan Mami kembali, Carlos. Pada saat ini, Tuan Besar keluar dari kamar dengan didorong oleh Sanjaya. Kakek buyut bersiap pergi ke sekolah untuk menjemput Charles dan Carla. Apa kamu ingin ikut? Aku tidak ikut. Nanti sore ada kelas sains. Carlos melihat jam tangannya. Sekarang sudah pukul 2 lebih. Baiklah, Tuan Besar tidak berpikir begitu banyak. Tapi dia tetap berpesan dengan tegas. Kalau begitu, kamu jangan kemana-mana ya. Kita akan segera kembali. Oke, tenang saja. Carlos berkata dengan patuh. Aku antar kakek buyut turun.
Oke, terima kasih Carlos. Tuan Besar merasa sangat senang. Beberapa waktu ini sikap Carlos terhadapnya sudah membaik. Kerenggangan di antara mereka berdua juga sudah hilang. Seolah-olah kembali ke masa dulu. Dia berharap bisa terus seperti ini. Bab 823. Saat Daniel bersiap naik ke mobil, dia melihat mobil Tuan Besar juga keluar. Sanjaya keluar dengan mendorong kursi roda Tuan Besar, sedangkan Carlos mengikuti di samping. Kalian mau pergi kemana? Daniel bertanya. Mau ke sekolah menjemput Charles dan Carla. Jawab Tuan Besar. Sekarang baru pukul 2 lebih. Apa tidak terlalu cepat? Daniel melihat jam tangannya. Hari ini pihak sekolah mengadakan kelas terbuka. Aku ingin pergi mendengarnya. Sekalian mengobrol dengan kepala sekolah. Tuan Besar sangat memerhatikan pendidikan anak-anak. Waktunya akan pas dengan jam pulang sekolah mereka. Baiklah. Daniel memapah kakeknya naik ke mobil, lalu berniat menggendong Carlos naik ke mobil. Namun, Carlos malah berkata, "Aku tidak pergi. Nanti sore ada kelas sains. Kalau begitu, kamu diam di rumah dengan patuh." Daniel mengelus kepalanya, lalu berbalik badan dan naik ke mobil. Sampai jumpa papi kakek buyut. Carlos melambaikan tangan ke arah mereka. "Carlos." Tuan Besar menurunkan jendela mobil, lalu berkata sambil menjulurkan kepalanya, "Jika Charles dan Carla mau bermain di restoran Kastel Dongeng sepulang sekolah, kakek buyut akan menyuruh orang untuk mengantarmu ke sana." "Oke." Carlos menganggukkan kepala, lalu melihat mereka pergi. Saat kedua mobil itu perlahan-lahan pergi, Carlos langsung memerhatikan sekeliling. Para pengawal berkurang setengah. Sekarang pengawasan tidak begitu ketat lagi. Merupakan waktu yang baik untuk bergerak. Carlos kembali ke kamarnya, lalu mengirimkan pesan ke jam tangan pintar Charles. "Hubungi aku setelah selesai pelajaran." Kemudian, Carlos mulai membuat persiapan. Sebelumnya, robot merpati percobaan kedua Carlos dihancurkan oleh elang itu. Maka dia pun mengembangkan kembali sebuah senjata rahasia, yaitu mikrokamera multifungsi. Sebuah mikrokamera multifungsi seukuran kacang kedelai dipasang di atas kepala Rossi. Sistem itu langsung terhubung ke ponsel Carlos. Asalkan mengaktifkan fungsinya, dari ponsel bisa terlihat gambar yang direkam oleh kamera itu. Selain itu, ada sebutir mutiara di dalam mikrokamera multifungsi ini. Bisa merekam seluruh sudut ruangan secara 360 derajat, tidak hanya terbatas pada satu sisi. Carlos meletakkan Roxy di atas meja, lalu mendekat ke depannya dan berkata dengan suara kecil, "Roxy, bisa atau tidak menemukan Mami. Semuanya bergantung padamu." "Mami." Roxy mengucapkan kata ini. Ia langsung bersemangat. "Sana." Carlos membuka jendela, lalu melepaskan Roxy. Roxy mengepakkan sayap, lalu terbang keluar. Pengawal di luar melihatnya, tapi mereka tidak peduli. Carlos segera membuka ponselnya. Bagus. Roxy terus terbang ke arah villa sisi utara. Tidak sia-sia beberapa waktu ini dia melatih Roxy terbang setiap hari, membuatnya terbiasa dengan fungsi pandu mikrokamera multifungsi ini. Dengan begitu, ia bisa mengikuti arah navigasi yang diberikan oleh mikrokamera multifungsi ini dan terbang menuju villa sisi utara. Carlos merasa bersemangat. Penelitian barunya berhasil. Nanti jika ia menemukan kesempatan untuk pergi, dia pun akan pergi ke villa sisi utara. Mungkin saja Mami ada di sana. Saat sedang berpikir, tiba-tiba jam tangan pintar Carlos bergetar. Itu adalah panggilan telepon dari Charles. Dia pun segera menjawab, "Halo. Carlos, kamu mencariku." Di sisi Charles di sana, suasana sedikit berisik. Jelas dia masih berada di dalam kelas. "Kamu cari tempat yang lebih tenang. Lalu dengarkan aku," ucap Carlos. "Tunggu sebentar." Begitu mendengar nada suara Carlos, Charles tahu bahwa ini adalah masalah besar. Maka dia segera berlari ke atas gedung. "Di sini tidak ada orang. Sudah bisa bicara. Papi pergi dinas. Sedangkan kakek buyut sedang pergi menjemput kalian. Sekarang aku mau memulai misi tim investigasi trio kita. Melaksanakan rencana pencarian Mami. Apa kakak seorang diri? Ajak aku dan Carla juga. Tentu saja kita bertiga bergerak bersama. Jadi sekarang aku akan membagi tugas pada kalian." Oke, katakan saja." Charles sangat bersemangat.
Setelah kakek buyut menjemput kalian, kalian katakan bahwa kalian ingin pergi ke restoran Kastel Dongeng. Lalu kakek buyut pun akan menelepon dan menyuruh orang untuk mengantarku ke sana. Pada saat itu, aku akan mencari kesempatan untuk kabur di tengah jalan. Hal yang perlu kamu dan Carla lakukan adalah menahan kakek buyut. Jangan biarkan dia kembali. Juga jangan biarkan dia mengutus orang untuk mencariku. Mengerti? Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.